Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan, nama saya Irma Luciana. Saya merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 12 Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 9 SMP Negeri 12 Tambun Selatan dengan topik kemagnetan dan submateri prinsip elektromagnetik dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Masya Allah, semoga hari ini kalian tambah semangat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan diberi kemudahan. Silakan KM dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan mengamalkannya dan sepertinya masih berdoa. Kita mulai. Saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Aira, Alsa Yunita, Asyafa, Audrey, Awaludin, Seza. Oke, semuanya sudah hadir semua ya. Agar pagi ini kita tambah semangat, kita akan lakukan ice breaking ya. Ice breakingnya seperti biasa, yaitu tepuk 1, 5. Oke, kita tepuk 1, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Diperiksa dulu kebersihannya ya, kolongnya ada sampah atau tidak. Tadi piket nggak? Piket, oke. Nah, sekarang bukunya dikeluarkan ya. Pada pembelajaran kita hari ini, kesepakatannya, jika ada yang ingin ditanyakan dan ada yang ingin mengutarakan pendapat, silakan kalian acungkan tangan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Elektromagnet. Siapa sih yang bisa menjelaskan apa itu prinsip elektromagnetik? Tunjuk tangannya. Ya, Alsa. Listrik ke medan magnet atau sebaliknya. Atau sebaliknya aja. Jadi prinsip elektromagnetik itu adalah perubahan medan listrik menjadi medan magnet atau medan magnet menjadi medan listrik. Oke. Kemudian alat-alat apa saja sih yang menerapkan prinsip elektromagnetik? Tunjuk tangan. Oke. Listrik, saklar, dinamo, mikrofon, dan lain-lain. Oke, jadi alat yang menerapkan prinsip elektromagnetik itu ada bel listrik, saklar, dinamo. Kemarin kita sudah bahas cara kerja dari alat-alat tersebut. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan alat-alat tersebut menjadi sebuah karya sederhana. Untuk apa karya tersebut? Karya tersebut itu dimanfaatkan untuk memecahkan suatu masalah. Ya, masalahnya apa? Nanti akan saya tampilkan masalahnya ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, yaitu menerapkan konsep kemagnetan
induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi inti yaitu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Ya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran kita ada 3. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Naftali. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dalam kegiatan kolaborasi peserta didik dapat merancang satu karya sederhana yang menerapkan prinsip elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama, kegiatan kolaborasi peserta didik dapat merancang satu karya sederhana yang menerapkan prinsip elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Penilaian dari pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama ada sikap, kemudian garis besar pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kita bagi 2 pertemuan ya. Pada pertemuan hari ini itu penugasan proyek kegiatan inti ya. Saya akan tes kemampuan awal kalian. Silakan kalian buka handphonenya. Oke, sudah? Sudah ya. Kita lanjut ke kegiatan inti ya. Tadi saya di awal sudah bicara kalau proyek kita itu yang akan kita buat itu adalah menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini akan saya tampilkan masalahnya itu seperti apa sih? Oke, kalian simak baik-baik. Banjir melanda Jalan Kasuari 5, RT 3, RW 7, Desa Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir ini hingga membuat mobil warga terendam. Salah seorang warga setempat bernama Diana mengatakan, hujan mengguyur wilayah setempat sejak dini hari tadi. Saat subuh dia mengaku kaget karena situasi banjir. Semalam itu baru gerimis, kayaknya hujan lebat dini hari. Terus tadi pagi ada ribut dari masjid, ternyata air sudah tinggi masuk ke kamar yang di bawah, kata Diana kepada wartawan pada Sabtu 20 Februari 2021. Ini air mencapai 1 meter atau setinggi dada orang dewasa. Berdasarkan foto yang diterima, tampak mobil warga yang terparkir di depan rumah terendam banjir. Di permukaan air tampak pula sampah-sampah yang mengambang. Ada yang bisa menceritakan masalah itu yang tadi ditampilkan apa? Oke, Audrey. Jadi kita para masyarakat tidak bisa mempersiapkan diri, menyelamatkan diri dan barang-barang karena banjirnya terjadi pada malam hari. Oke, jadi masyarakat di situ tidak bisa atau belum sempat untuk menyelamatkan barang-barang ya, karena banjirnya datang pada malam hari. Nah, karena posisinya di situ sedang tidur. Oke. Nah, dari masalah tersebut, ya kira-kira rumusan masalah apa sih yang bisa kalian buat? Oke, ada yang tahu rumusan masalahnya? Oke, Mutiara. Bagaimana membangunkan orang yang sedang tidur ketika adanya banjir? Oke, rumusan masalahnya yaitu membangunkan. Bagaimana caranya membangunkan orang-orang ketika tidur saat terjadi banjir? Ya tadi masalah tersebut itu ditampilkan atau terjadi di daerah kita loh, di daerah Cikarang, masih dalam Kabupaten Bekasi ya. Nah, dari rumusan masalah tersebut kira-kira alternatif solusi apa sih yang bisa kalian buat? Oke, Muslimah. Membuat alarm pendeteksi banjir. Membuat alarm pendeteksi banjir, ya. Karena kita kemarin sedang mempelajari alat-alat yang menerapkan prinsip elektromagnetik, berarti membuat alarm pendeteksi banjirnya memanfaatkan alat-alat tersebut, ya. Nah, sekarang kita mendesain perencanaan proyek tersebut. Pembagian kelompok. Nah, karena kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Satu kelompok berapa orang kemarin? 5. Oke. Nah, kemudian kalian siapkan sumber literatur.
Nah, literatur ini saya buat dalam bentuk digital. Silakan, di LKPD ini sudah ada barcode untuk mengakses bahan ajar atau sumber literatur ya. Nah, di LKPD-nya jangan lupa ditulis kelompoknya. Ditulis kelompoknya, kemudian kalian akses bahan ajarnya. Perancangan project ya. Jadi kalian untuk membuat project tersebut kalian buat dulu proposalnya. Oke. Rancangan proyek tersebut, kemudian saatnya kalian presentasikan perencanaan proyek ini ya. Maju setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok Newton. Tepuk tangan untuk kelompok Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Newton ingin menyampaikan proposal rancangan proyek. Tujuan dari rancangan proyek kita membuat alat pendeteksi banjir dengan memanfaatkan bel listrik. Tujuan proyeknya agar dapat menandakan ketika adanya banjir. Waktu, tanggal, dan kegiatan persiapan proyek. Alat dan bahan: bel listrik, pisau, solder, gunting, lem tembak. Perencanaan proyek. Terdapat pelampung serta rangkaian terbuka dan tertutup. Energi yang dihasilkan oleh baterai mengalir pada kabel yang telah disambungkan ketika air naik atau melebihi, penanda yang telah diberikan secara otomatis alarm tersebut menyala. Sekian dari kelompok Newton. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau Tepuk tangan tidak, untuk kelompok Newton. Oke, Silakan sekian. duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Lawrence ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan proposal perancangan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lawrence ingin menyampaikan proposal perancangan proyek. Judul proyeknya membuat alat pendeteksi banjir yang menerapkan cara kerja dinamo. Tujuan proyeknya mengurangi dampak atau kerugian akibat banjir. Waktu, tanggal, dan kegiatan persiapan proyek. Hari Rabu membuat rangkaian terbuka dan tertutup. Hari Kamis Alat dan bahan: alat gunting, cutter, lem tembak, solder, dan solar. Membuat alarm dinamo, membuat rangkaian terbuka dan tertutup, membuat pelampung sederhana. Sekian dari kelompok Lawrence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih aplaus buat kelompok Lawrence. Selanjutnya kelompok Einstein. Silakan
presentasikan hasil perancangan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Einstein ingin menyampaikan proposal rancangan proyek. Judul proyek alat pendeteksi banjir menggunakan dinamo. Tujuan proyeknya adalah mengurangi dampak banjir yang tidak terdeteksi saat malam hari. Waktu dan tanggal dan kegiatan persiapan proyek. Hari Rabu membuat rangkaian terbuka dan tertutup, membuat pelampung. Dan bahannya adalah dinamo, kabel, tembaga. Perencanaan proyek: membuat alarm dinamo. 2. Membuat rangkaian terbuka dan tertutup. 3. Membuat pelampung sederhana. Sekian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mempresentasikan perencanaan atau rancangan proyek yang berupa proposal ya. Nah, setelah kalian presentasikan, selanjutnya kita akan tentukan bersama nih kapan proyek ini dibuat. Ya, tadi kebanyakan membuatnya itu pada hari Rabu dan Kamis setelah pulang sekolah. Jadi kita sepakati minggu ini hari Rabu dan hari Kamis setelah pulang sekolah kita membuat proyek alat pendeteksi banjir. Sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan kita hari ini. Baik, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan kita hari ini? Tangan, ya Rifa. Dapat memahami prinsip elektromagnetik. Dapat memahami prinsip elektromagnetik. Kemudian ada lagi? Oke, Sesa. Kedua, dapat menentukan rumusan masalah. Dapat menentukan rumusan masalah dari masalah otentik yang tadi ditampilkan ya. Ada lagi yang dapat merumuskan, dapat menyimpulkan? Dapat merancang proposal proyek. Dapat merancang proposal proyek. Pada kegiatan hari ini, ada hal yang sulit dalam merancang perancangan proyek ini? Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Kemudian hal menarik apa sih yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Hal menariknya ada? Oke, Rifa. Dapat merancang proposal proyek yang akan dibuat. Oke, dapat merancang proposal proyek yang akan dibuat. Nah, karena kita untuk tugas rencana tindak lanjutnya ya, karena besok kita akan membuat proyeknya ya setelah pulang sekolah. Rencana tindak lanjutnya yaitu adalah kalian membuat video tahapan demi tahapan dalam membuat alarm pendeteksi banjir ya. Baik, karena sudah di penghujung pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Soldernya kan rusak. Zaldi. Anak kelas 99 lagi, no ya berulah aja terus itulah. Kok landscape sih? Sudah selesai. Kemudian bagaimana cara kerjanya ini? Nanti di area ini dituangkan air. Tuangkan air. Nah, terus styrofoamnya akan ke atas dan mengenai magnet. Mengenai kawat. Dan kawat ini akan memberi sinyal kepada kabel-kabel ini menjadi
elektrik dan fisika mesin menjadi ya kalau dulu ini menjadi tadinya rangkaian terbuka ya, berarti jadi rangkaian tertutup. Ya. Nah, kalau rangkaian tertutup berarti ada arus listrik. Nah, kemudian ketika ada arus listrik ditukar ke medan magnet sehingga si dinamanya bisa bergerak. Terus kalau baterainya diganti sudah belum? sudah Kalau tegangannya semakin besar, suaranya juga akan jadi besar. suaranya jadi besar. Karena dinamonya berputarnya semakin Besar. semakin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dibaca. Oke, udah siang, semoga tetap semangat. Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau periksa kehadiran seperti biasa ya. Aira, Alsa, Ashifa, Audrey, Awaludin, Sesa. Oke, masuk semua ya. Masuk. Seperti biasa, sebelum belajar diperiksa dulu ada sampah apa enggak. Enggak ada? Ada. Baik, sebelum saya mulai kesepakatannya, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian tunjuk tangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat apa? Rancangan proyek ya, berupa proposal. Nah, sekarang kita akan menguji coba proyek tersebut ya. Nanti kalian setiap kelompok maju ke depan untuk uji coba. Nah, sebelumnya saya akan bacakan lagi kompetensi dasar dari pertemuan kita, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnet, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi intinya membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnet. Kemudian tujuan pembelajaran kita kemarin ada 3 ya. Untuk tujuan pertama 1 dan 2 sudah kita laksanakan, dan sekarang tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dalam kegiatan presentasi peserta didik dapat menyajikan satu karya sederhana yang menerapkan prinsip elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang baik. Oke, penilaiannya ada 3 sama, ada penilaian sikap, unjuk kerja, dan pengetahuan. Kemudian garis besar pada pembelajaran kita hari ini, karena ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Yang pertama, saya memonitor kegiatan proyek yang sudah kalian buat. Nah, kemarin sudah saya monitor perkembangannya saat kalian pulang sekolah ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan uji hasil proyek. Nah, kemudian mengevaluasi hasil project. Oke. Nah, sekarang tinggal kalian pengujian hasil project. Nah, silakan kelompok mana dulu? Kelompok Newton. Silakan kelompok Newton disiapkan projectnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Newton ingin mempresentasikan alat pendeteksi banjir yang terbuat dari bel listrik. Pertama-tama kita masukin airnya dulu sampai styrofoamnya naik dan mengapung.
Nah, gimana cara kerjanya? Setelah dimasukin air, lalu styrofoamnya mengapung ke atas karena adanya tekanan air, jadi aliran listrik yang ini di atas styrofoam mengenai kawat, Kemudian belnya buat ke bunyi. Oke. bel listrik. Kemudian analisa. Oh, berarti yang ininya nggak nyatu ya. Ya, bagaimana? Semakin besar tegangannya, maka semakin besar bunyi bel listriknya. Rangkaian listrik terbuka menjadi rangkaian listrik tertutup, dikarenakan adanya gaya apung mendorong styrofoam ke atas. Oke, baik. Tadi disebutkan kalau semakin besar tegangannya, bunyinya semakin keras. Itu sudah diuji coba ya? Oke. Nah, sekarang airnya dituang lagi. Kesimpulannya terkait penyelesaian masalah dalam pembuatan proyek ini adalah membuat alat mendeteksi banjir menggunakan alat yang menerapkan elektromagnetik atau bel listrik. Semakin besar bunyi. Oke, sampai sini. Tadi kelompok Newton itu dia sudah membuat alat pendeteksi banjirnya menggunakan bel listrik, ya. Nah, bel listrik ini kan menghasilkan bunyi. Nah, katanya semakin besar tegangan itu semakin keras ternyata bunyinya. Jadi arus listrik itu berbanding lurus dengan medan magnet. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk kelompok Newton? Tidak ada. Oke, sekarang kita kasih applause buat kelompok Newton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Lawrence ingin menguji coba hasil proyek kami. Pertama-tama apa yang dilakukan? Pertama-tama ini akan dimasukkan air. Kemudian Nah, styrofoamnya akan mengapung dan mengenai kawat yang ada di atasnya, sehingga yang tadinya rangkaian terbuka menjadi rangkaian tertutup. Sekarang silakan masukkan airnya. Oke, baik. agar dinamo dapat bekerja saat tembakan sini. Oke. Jadi ini ya. Oh, ini dinamo bakal ditaruh sini.
kardus, fungsinya buat dia paling di sini. Jadi kita akan lem dulu ininya agar terpasang sempurna. Ini kita akan lem di sini. Kardus, nah lem kita posisikan, sesuaikan saja kan? Lalu kita sesuaikan posisi kaling dengan pukul ini ya. Jangan sampai terlalu berdekatan karena nanti takut kalau berdekatan bakal jadi seperti ini. Jadi kita posisikan, sesuaikan aja. Yang penting ini baru kita bisa lem. Jadi kalau sudah dilem dan dipasang-pasang semua, ini adalah untuk rangkaian dari pendeteksi banjir kita. Ya, lem baterai ada di sini. Kemarin sudah diuji coba belum? Kalau ketegangannya dirubah, misalkan dibesarkan, tegangannya ditambah, putarannya semakin cepat. Nah, oke, sekarang dituangin lagi. Analisis dari proyek kami, 1. Semakin besar tegangan maka semakin cepat gerakan dinamo. 2. Dinamo akan berputar ketika rangkaian listrik terbuka menjadi rangkaian listrik tertutup. 3. Rangkaian listrik terbuka menjadi rangkaian listrik tertutup dikarenakan ada gaya apung yang mendorong styrofoam ke atas. Kesimpulan dari proyek kami adalah 1. Memahami prinsip-prinsip elektromagnetik, rumusan masalah, menentukan solusi, merancang proposal proyek, membuat alat-alat pendeteksi banjir menggunakan alat yang menerapkan elektromagnetik atau dinamo. Gerakan dinamo bergantung pada besarnya arus listrik, semakin besar tegangannya, maka semakin cepat gerakan dinamonya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah mempresentasikan tadi hasil proyek yang kalian buat, yaitu alat pendeteksi banjir. Nah, tadi ada yang memanfaatkan bel listrik, ada yang memanfaatkan dinamo. Proyek yang kita lakukan dalam pembelajaran kali ini yaitu mengaplikasikan konsep arus listrik menjadi medan magnet, di mana menggunakan dinamo dan bel listrik dalam penerapannya. Ya, kemudian pada dinamo, arus listrik yang mengalir pada kumparan akan menghasilkan medan magnet, sehingga terjadi gaya tolak-menolak antara stator dan rotor. Ya. Kemudian putaran dinamo dimanfaatkan untuk memukul kaleng, gitu ya, sehingga terjadi bunyi. Semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan, sehingga putarannya semakin cepat pula. Ya, begitupun dengan pada bel listrik. Ya, kalau pada bel listrik semakin besar tegangannya, semakin besar arus listriknya, maka akan memberikan energi elektromagnetik menuju interruptor. Nah, interruptor inilah yang selanjutnya akan menarik pemukul sehingga mampu menimbulkan bunyi nyaring. Oke, nah prinsip elektromagnetik ini digambarkan pada persamaan B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2VR. Oke, perhatikan di mana I itu adalah arus listrik. Arus listrik itu dia berbanding lurus dengan medan magnet. Jadi kalau arus listriknya semakin besar, maka medan magnetnya akan semakin besar. Kemarin kalian menggunakan tegangan 3 volt ya, ada yang 6 volt. Nah, jadi putaran 3 volt sama 6 volt yang dinamo besar. Kemudian bunyinya juga bel listrik yang 3 volt sama 6 volt, dia bunyinya nyaringan yang mana? 6 volt. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada pada kesimpulan, sudah berada di akhir pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Oke, Ripa. Alat yang digunakan pada proyek ini yaitu memanfaatkan dinamo dan bel listrik. Alat yang digunakan pada proyek ini yaitu dinamo dan bel listrik. Kemudian ada lagi? Oke, Audrey.
Semakin besar tegangan yang digunakan, dinamo berputar semakin cepat. Artinya medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Oke. Semakin besar tegangan pada bel listrik, maka bunyi yang dihasilkan semakin besar. Bunyi yang dihasilkan semakin besar. Nah, kesimpulannya ada 3 ya. Jadi proyek ini menggunakan bel listrik dan dinamo sebagai alarm. Nah, kemudian besar arus listrik atau tegangannya jika semakin besar maka medan magnetnya semakin besar. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya seperti biasa kita tes kemampuan akhir. Silakan kalian buka handphonenya, kalian cek di grup link yang sudah saya berikan. Baik, sudah? Sudah. Nah, hasilnya ini ada kemajuan ya ketika kalian kemarin tes kemampuan awal sama tes kemampuan akhir ya. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat pada kehidupan kita ya. Kalian bisa membuat alat-alat yang lain menggunakan alat-alat yang sudah kita buat. Oke. Kita sudah berada di penghujung. Nah, saya ingin tanyakan nih, apa sih kesulitannya dalam mengerjakan proyek ini? Ada? Anunya kabel ini, kawat-kawat. Kawatnya kenapa? Menghubungkannya dari styrofoam ke kawat atas. ke kawat atas. Oh ya, jadi menjadikan rangkaian terbuka menjadi rangkaian tertutup ya secara otomatis. Oke, kemudian ada lagi yang sulit? Ada lagi yang sulit? Kabel yang tersambung kadang sering copot antara arus dan kawatnya. Oh, kabelnya suka copot karena proyek yang kalian buat ini baru berupa prototipe ya, jadi gampang copot karena solderannya itu tidak kencang ya. Ingin tahu ekspresi kalian setelah mempelajari materi ini ya. Ada 2, kalau kalian tidak suka berarti kalian cemberut. Kalau kalian suka, kalian berikan love ke ibu. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3, apa ekspresi kalian? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, proyeknya dikumpulkan, kemudian sebelum berkemas, ada satu tugas lagi yang kalian harus kerjakan, yaitu tugas rencana tindak lanjut. Perhatikan, kalau proyek ini kalian yang baru buat itu adalah prototipe ya. Nah, sekarang saya pengen kalian desain gimana sih proyek ini kalau berada di kehidupan nyata. Nah, jika banjir beneran nih, proyek ini ditaruhnya di mana? Desainnya seperti apa? Kalian bisa gambarkan, bisa menceritakan, dideskripsikan atau berbentuk desain atau gambar. Oke, itu tugas rencana tindak lanjutnya. Oke, sekarang kita siap-siap untuk pulang. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM, Mas Agung dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dengan namanya dari masing-masing. Semoga yang diharapkan dari tahun ini bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang. Jangan lupa sampahnya diambil ya kalau ada sampah ya.